Baik, saya Nadila Nada Zuhaira, NIM G00231223, akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 2.2 kardiorespirasi. Yang nomor 1 adalah struktur faring. Faring di sini meliputi nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Untuk nasofaring sendiri memiliki tinggi skala topis vertebrae cervix 1 sampai vertebrae cervix 2. Nasofaring ini terletak di posterior cavum nasi. Kemudian keduanya dihubungkan oleh coana di bagian posterior. Kemudian terdapat opte atau ostium pharyngeum tuba auditiva stagi. Ostium ini merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika di telinga. Kemudian terdapat tonsila faringea atau adenoid di sebelah sini, terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Pembesaran dari tonsila faringea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid, yang merupakan obstruksi aliran udara hidung yang mempengaruhi pertumbuhan wajah. Kemudian selanjutnya terdapat torus tubarius atau peninggian dari sebelah posterior dari opte. Kemudian terdapat torus levatorius, yaitu peninggian di inferior opte yang membentuk musculus levator veli palatini. Selanjutnya terdapat recessus pharyngeus yang terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai di atap faring. Recessus pharyngeus ini merupakan jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa. Di recessus pharyngeus ini juga disebut sebagai tonsilla tubaria. Kemudian selanjutnya di orofaring setinggi vertebra cervix 2 sampai vertebra cervix 3. Di orofaring ini merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Keduanya ini dipisahkan oleh isthmus faucium di bagian sini. Kemudian terdapat arcus palatoglossus di sebelah sini yang merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mole hingga tepi lingua, kemudian terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Selanjutnya terdapat arcus palatopharyngeus di sebelah sini yang merupakan pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring. Kemudian terdapat fossa tonsillaris yang merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsilla palatina. Kemudian selanjutnya terdapat valicula epiglotika yang merupakan tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan di sebelah sini. Selanjutnya lanjut ke laryngofaring setinggi skala topis vertebra cervix 3 hingga vertebra cervix 5. Pada laryngofaring ini terdapat fossa piriformis yang terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring. Berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan, sedangkan benda tumpul akan tertampung di valicula epiglotika pada orofaring sebelumnya. Kemudian juga terdapat adytus laring yang merupakan pintu masuk menuju laring yang terletak di dinding anterior laryngofaring. Selanjutnya adalah vaskularisasi dan inervasi dari faring. Yang pertama untuk arteri, faring ini divaskularisasi oleh arteri carotis interna. Di bagian ini, carotis interna. Selanjutnya untuk percabangannya terdapat arteri maxillaris di sebelah sini, kemudian arteri facialis bagian sini, arteri pharyngeal ascendens di sebelah sini, kemudian arteri lingualis sebelah sini. Selanjutnya untuk bagian bawah tadi yang cortex eksternal untuk bagian atas. Kalau bagian bawah itu oleh arteri subclavia, yaitu arteri tiroidea inferior,
dari ramus pharyngealis. Kemudian juga terdapat tonsilla palatina ini dapat suplai darah dari arteri facialis. Selanjutnya untuk muara dari vena, dari plexus vena pharyngeal. Sini ya, plexus vena pharyngeal venous plexus. Kemudian nanti akan mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Untuk inervasinya sendiri dari nervus glossopharyngeus sebelah sini, kemudian ada nervus vagus di sebelah sini. Keduanya ini berasal dari plexus pharyngeus yang ada di sebelah sini. Ini glossopharyngeusnya, ini vagusnya. Baik, selanjutnya untuk nomor 2, yaitu struktur internal dan eksternal jantung serta mekanisme pembukaan dan penutupan katup jantung. Yang pertama adalah fasies dari jantung. Jadi, jantung sendiri itu memiliki beberapa fasies. Yang pertama adalah fasies sternocostalis atau anterior, yang berhadapan langsung eh, dengan sternum dan kostal. Dibentuk fasies sternocostalis ini dibentuk oleh ventriculus dexter, atrium dexter, dan juga sulcus atrioventricularis. Dan juga terdapat auricula sinistra. Kemudian terdapat fasies diafragma di bagian inferior yang dibentuk oleh ventriculus dexter dan sinister, kemudian dipisahkan oleh sulcus interventricularis. Kemudian interventriculis posterior. Kemudian juga sulcus interventriculis posterior ini bersandar pada sentrum tendineum diafragmatica. Kemudian permukaan inferior atrium dextrum ini bermuara ke vena cava inferior, juga membentuk fasies diafragma dari jantung. Selanjutnya adalah fasies pulmo. Terdapat fasies pulmonari dextra dan juga sinistra. Fasies pulmonaris ini dibentuk oleh ventriculus sinistra di bagian sinistra dan membentuk impressio cardiaca di fasies medialis pulmo sinistra dan juga atrium dexter untuk di bagian dexternya. Selanjutnya setelah fasies adalah ruang dari jantung. Jadi jantung ini punya 4 ruang. Yang pertama ada atrium. Sini nggak kelihatan ya, atrium di dalam sini, atrium dextra, kemudian ventriculus dextra, kemudian di belakang sini ada atrium sinistra dan ventriculus sinistra. Kemudian ada auricula di sebelah sini. Auricula ini sebenarnya sendiri beda dari atrium. Dia ini merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol yang merupakan sisa atrium kanan dari janin. Kemudian auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Permukaan di dalam auricula ini seperti dinding anterior atrium mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya menjadi kasar. Kemudian di permukaan jantung sendiri, di sini ada sulcus-sulcus yang dilewati oleh arteri vena nervus. Ada sulcus coronarius yang dilewati oleh arteri coronaria, cabang dari aorta ascendens. Kemudian terdapat sulcus interventrikular yang dilewati oleh arteri vena interventrikular. Kalau di sini bagian anterior. Kemudian selanjutnya adalah skeleton cordis di bagian sini. Jadi skeleton cordis ini terdiri dari anus fibrosus, di ini yang bulat ini, kemudian trigonum fibrosum segitiga di antara anus fibrosus dan juga septum membranaceum. Skeleton cordis sendiri ini berfungsi untuk melekatnya miokardium atau sebagai kerangka dari jantung. Kemudian juga tempat perlekatan puspit atau katup jantung dan juga sebagai insulator impuls antara atrium ventricle supaya atrium dan ventricle ini tidak berkontraksi bersama-sama. Kemudian anus fibrosus ini terdiri dari 4 cincin fibrosa. Yang pertama ada anus fibrosus, anulus atrioventricularis dextra di bagian sini, yang berada di sekitar valva tricuspid. Kemudian anus atrioventricularis sinistra yang berada di valva mitral atau di cuspid. Kemudian ada anulus valva aorta di bagian sini. Kemudian ada anulus valva truncipulmo di sebelah sini. Untuk trigonum fibrosumnya itu adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Terdapat trigonum fibrosum dextrum di antara
aorta, dan juga annulus atrioventricularis dextra di sini. Kalau trigonum fibrosum sinistrum ada di antara annulus fibrosus valva aorta sini dan anus atrioventricular yang bagian sinistra. Baik, lanjut yaitu struktur internal jantung. Yang pertama, untuk atrium dexter terdapat bagian halus yang disebut sinus venarum cavarum. Kemudian terdapat bagian kasar di bagian yang melekat dengan auricula karena terdapat musculus pectinati. Kemudian bagian halus dan kasar ini di bagian dalam dipisahkan oleh crista terminalis. Kemudian untuk bagian luar ini dipisahkan oleh sulcus terminalis. Selanjutnya terdapat fossa ovalis di antara atrium dextra dan sinistra. Dan juga terdapat penonjolan yang disebut limbus fossa ovalis. Fossa ovalis sendiri merupakan obliterasi dari foramen oval yang berada di septum interatrial. Kemudian terdapat ostium atrium ventricularis dextra di bagian sini. Kemudian ostium sinus coronarius, yaitu lubang-lubang kecil di ruang atrium dextra. Yang nanti ada katupnya yang bernama valvula TBC. Kemudian terdapat ostium vena cava inferior di sini yang memiliki katup yang bernama valvula Eustachi. Kemudian ventriculus dexter di bagian sini terdapat bagian kasar yang tersusun dari trabecula carne, yaitu bagian susunan otot di bagian sini. Trabecula carne ini terdiri dari musculi papillaris dan juga chorda tendinae yang berlanjut ke chorda tendinae sebelah sini. Kemudian terdapat trabecula septomarginalis yang isinya itu ada bundle of His. Kemudian terdapat ringgi yang menonjol ke bagian dalam. Kemudian di ventriculus dexter ini juga ada ostium trunci pulmo di bagian sini yang mengarah ke truncus pulmo. Selanjutnya ke atrium sinister di bagian sini. Pada atrium sinister ini terdapat sinus venarum cavarum, kemudian auricula sinistra seperti yang atrium dextra tadi, bagian kasarnya. Selanjutnya ada ostium atriventricularis sinistrum di sebelah sini memisahkan atrium dan ventricle. Kemudian ada fossa ovalis lanjutan tadi dari atrium dextra dan atrium sinistra itu ada dihubungkan oleh fossa ovalis yang memiliki katup valvular foraminis oval. Kemudian atrium sinister ini dimurai oleh dua vena pulmonalis dextra, satu vena pulmonalis sinistra superior, dan satu vena pulmonalis sinistra inferior. Kemudian yang terakhir ruangnya adalah ventriculus sinister di bagian sini, yang dia ini membentuk apex cordis di sebelah sini. Kemudian ini memiliki lapisan miokardium yang paling tebal dari keempat ruang sebelumnya. Kemudian juga terdapat vestibulum aorta di belakang sini, nanti akan lanjut ke sini, yang menghubungkan ventricle sinister ke aorta. Kemudian terdapat ostium aorta juga tutupannya dari ventricle sinister ke aorta. Selanjutnya terdapat musculus papillaris yang merupakan lanjutan, nanti akan berlanjut ke chorda tendinae dan ke katup. Selanjutnya dalam mekanisme katup. Jadi katup itu ada dua, ada mitral dan ada semilunar dan juga atrioventrikular. Untuk atrioventrikular di bagian dexter di sini memiliki tiga katup. Jadi dinamanya trikuspid di bagian anterior, posterior, dan septal. Untuk bagian sinister itu ada dua, jadi bikuspid atau katup mitral yang terdiri dari katup anterior dan juga posterior. Selanjutnya untuk semilunar itu yang mengarah ke luar jantung. Untuk bagian dexter itu namanya katup trunci pulmo atau valva trunci pulmo yang terdiri dari tiga valvula anterior, dexter, dan sinister. Untuk di bagian sinisternya sendiri adalah katup aorta yang juga terdiri dari tiga valvula atau tiga pintu, yaitu dextra, sinistra, dan posterior. Untuk mekanismenya sendiri untuk sistolik, yaitu ketika ventrikel berkontraksi memompa darah keluar jantung. Katup semilunar nanti akan terbuka, kemudian katup atrioventricularis, tricuspid, dan mitralis tertutup. Jadi darah akan keluar dari jantung. Kemudian saat diastolik itu darah dari atrium ke ventrikel. Jadi ventrikelnya relaksasi dan atriumnya kontraksi. Jadi katup semilunar tertutup dan katup atrioventricularis terbuka.
Baik, selanjutnya nomor 3 adalah diafragma dan mediastinum. Yang pertama diafragma. Diafragma merupakan pembatas dari kavitas toracis dan juga kavitas abdominis. Diafragma ini memiliki dua bagian, ada pars muscularis yang merah ini. Pars muscularis ini dibagi lagi menjadi pars sternalis, pars costalis, dan pars lumbalis. Kemudian yang putih-putih ini centrum tendineum di bagian tengah. Kemudian untuk pars lumbalis ini di pars muscularis yang pars lumbalis ini terdapat arcus lumbosacralis medialis yang dihubungkan oleh ligamentum arcuatum-medial yang merupakan penebalan dari fascia musculus vas major. Juga terdapat arcus lumbosacralis lateral yang diikatkan oleh ligamentum arcuatum lateral yang merupakan penebalan fascia musculus quadratus. Selanjutnya juga di diafragma ada struktur lumborum, yaitu bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebrae lumbalis membentuk dua ruang muskular, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Selanjutnya, pars diafragmatika yang melekat pada kosta 11 dan 12 kali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit disebut trigonum lumbokostal Brugdalegi yang juga merupakan locus minoris resistensi. Selanjutnya adalah sentrum tendineum di bagian sini. Di sentrum tendineum ini terdapat tiga bolongan yang merupakan tempat masuknya beberapa struktur. Yang pertama ada hiatus aorticus di bagian sini. Ini hiatus aorticus yang di atas tinggi vertebra thorax 12 yang dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, dan vena azygos dan hemiazygos. Selanjutnya ada hiatus esophagus di bagian sini setinggi vertebra thorax 10 yang dilalui oleh esophagus, nervi vagus, kemudian ramus esophageal, dan arteri gastrika sinistra. Kemudian ada foramina vena cava sini setinggi vertebra thorax 8 dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan vasa lymphatica. Kemudian juga terdapat trigonum sternocostal leri di bagian sini yang dilalui oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa lymphatica. Kemudian untuk vaskularisasi dari diafragma atau vein ini ada arteri venica inferior. Kemudian arteri venica inferior, kemudian ada arteri venica superior di bagian atas nanti, terus ada arteri perikardiovenica dan arteri musculovenica. Untuk venanya terdapat vena cava inferior. Kemudian untuk invasinya itu yaitu nervus phrenicus, yaitu cabang dari nervus spinalis C3 hingga C5. Selanjutnya adalah mediastinum. Baik, untuk mediastinum sini merupakan ruangan di kavitas thoracis di antara kedua kavitas pleura. Antara ini dan ini merupakan sebuah bidang transversus membentang dari annulus sternalis di pertemuan antara manubrium dan corpus sterni. Oh ini uh, tran transversus thoracic plane sebelah sini. Ini memisahkan mediastinum bagian superior dan inferior. Kemudian di mediastinum superior ini membentang dari apertura superior thorax di sini apertura superior thorax di sebelah sini hingga ke transverse thoracic plane yang termasuk annulus sternalis antara vertebra thorax 4 atau 5. Isi dari mediastinum superior ini ada thymus, kemudian trachea, kemudian esophagus, kemudian arcus aorta dan 3 cabang besarnya, ada brachiocephal, carotis sinistra, dan subclavian sinistra. Kemudian ada vena brachiocephal dextra dan sinistra, kemudian ada vena intercostal superior sinistra, kemudian vena cava superior, nervus vagus, nervus pharyngeus recurrens, nervi phrenici, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya. Kemudian untuk bagian inferior, berarti di bawah garis
thoracic plane ini. Letaknya ini di anterior pericardium, posterior sternum, dan di musculus transversus thoracis. Isinya isinya itu untuk yang inferior anterior itu di sini isinya itu sisa timus, nodi limfatiki, lemak, dan jaringan ikat longgar. Kemudian untuk mediastinum yang inferior media, yang isinya warna hijau, letaknya itu di cavitas pleura, dexa, dan sinistra. Isinya ini adalah jantung, perikardium, nervus phrenikus, pangkal dari aorta, kemudian arteri dan vena pulmonalis, vena cava, dan bronchi primarius. Kemudian untuk yang inferior posterior di bagian yang kuning di sini, letaknya ini di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Untuk isinya sendiri adalah esophagus, aorta thoracica, kemudian vena asigus, hemiasigus, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus splenincus. Baik, sekian presentasi laporan praktikum anatomi saya. Terima kasih.